Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai identitas nasional. Oke, di sini saya akan menjelaskan identitas nasional. Identitas nasional, yakni identitas, berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dan nasional. Nasional menunjukkan pada sifat khas kelompok yang memiliki kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti cita-cita dan tujuan. Identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Ada 9 karakteristik identitas nasional. Di sini ada karakteristik identitas nasional. Yang pertama yaitu kesatuan Indonesia. Yang kedua, persamaan nasib. Yang ketiga, keinginan untuk merdeka. Yang keempat, memiliki bahasa umum. Yang kelima, kebudayaan yang sama. Yang keenam, memiliki sejarah umum. Yang ketujuh, keputusan politik negara. Yang kedelapan, pengatur sebuah masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki sifat khusus tertentu. 2. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Faktor pembentuk identitas nasional. Faktor primordial, faktor sakral, tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Taranurbaini dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan bagian C. Fungsi identitas nasional. Tentunya identitas ini juga memiliki fungsi bagi warga negara. Karena itu kehadirannya dianggap sangat penting. Bagi yang belum mengetahuinya, berikut ini adalah fungsi yang dimiliki. 1. Alat pemersatu bangsa. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa kesatuan merupakan karakteristik dari identitas nasional bangsa. Ternyata, fungsi dari hal ini juga berhubungan dengan kesatuan, yakni sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, bahkan termasuk yang terbanyak di dunia, sehingga dibutuhkan sebuah identitas yang berfungsi sebagai alat untuk mempersatukan semua keberagaman yang ada tersebut, supaya tidak mudah dipecah. 2. Pembela dengan bangsa lain. Identitas milik bangsa ini berfungsi sebagai jati diri yang memiliki ciri khas dengan keunikannya sendiri. Tentunya jati diri ini menawarkan keunikannya masing-masing, yang tentunya berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Sehingga identitas ini akan menjadi pembeda antara negara yang satu dengan negara lain secara lebih khusus dan juga spesifik. Jadi, negara ini juga tidak bisa ditiru dengan mudah dan memiliki jati dirinya sendiri yang luas. 3. Landasan negara. Tentunya identitas ini juga berfungsi sebagai landasan ataupun dasar dari suatu negara, yang artinya digunakan sebagai landasan dalam membuat beragam keputusan. Jadi, identitas ini nantinya berfungsi untuk panduan berkehidupan berbangsa dan negara. 4. Sebagai identitas negara, tidak bisa dipungkiri bahwa ini merupakan fungsi yang paling penting dari identitas nasional, karena nantinya identitas ini akan berfungsi sebagai jati diri suatu bangsa yang memiliki keunikan dan juga ciri khasnya masing-masing. Tentunya ciri khas ini tidak bisa dibentuk secara sembarangan, karena memang terbentuk berdasarkan jati dirinya yang sudah lama ada. Karena itu identitas ini sangat penting untuk menunjukkan eksistensi negara tersebut. 5. Perlindungan diri. Terakhir dan sayangnya merupakan fungsi yang paling banyak dilupakan, yaitu sebagai bentuk perlindungan diri dari arus buruk globalisasi. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa globalisasi ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Karena itu perlu adanya perlindungan. Dalam hal ini adalah identitas bangsa tersebut yang harus selalu dijunjung dan juga diingat, sebab identitas ini memiliki ciri khas dan juga identitas khusus dari sebuah bangsa, sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman sebelum bertindak. 3. Proses berbangsa dan bernegara. Definisi bangsa dan negara. Soekarno sering mengutip definisi Otto Bauer tentang bangsa. Menurut Otto Bauer, bangsa adalah yang berarti komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama. Kata negara mengandung dua arti: lembaga yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu, masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Berikut ini adalah ilustrasi unsur terbentuknya negara.
pengakuan kemerdekaan untuk Indonesia. Dalam sidangnya pada tanggal 27 September 1950, Majelis Umum PBB dengan suara bulat menerima Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60. Pada tanggal 28 September diadakan upacara pengibaran bendera merah putih di markas PBB di samping bendera-bendera dari 59 negara anggota lainnya. Materi yang terakhir yakni adalah politik identitas. Merupakan konsep baru dari kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul di perbedaan tubuh. Penyebaran politik identitas atau biopolitik dan pandangan Foucault merupakan akibat dari runtuhnya masyarakat yang direncanakan secara ilmiah, yang merupakan suatu gerakan dengan implementasi kontrol demografis objektif. Dan selanjutnya adalah multikulturalisme. Multikulturalisme adalah paradigma yang menganggap adanya kesetaraan antara ekspresi budaya yang plural, serta multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok budaya dengan hak dan status sosial yang politik yang sama dalam masyarakat modern. Sekian, terima kasih.